Terus kemudian ada pertanyaannya, kapanlah kira-kira balik modalnya Steaman teman-teman di sini? Apalagi, sudah pertanyaannya 2 ya. Saya lihat marak orang buka Steam, saya pikir itu bisnis yang menguntungkan. Tapi di analisa saya, ini bisnis sangat tidak worth it. MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Oke, jumpa lagi dengan video Chris MWOS. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba menjawab dan menganalisa sebuah pertanyaan di kolom komentar YouTube-nya MWOS. Karena ini menarik, dari beberapa pertanyaan saya pilih yang ini untuk kita bahas di channel YouTube-nya MWOS Jakarta. Pertanyaannya panjang banget, ini sekaligus penjelasan dan sekaligus untuk mungkin kita juga bisa berpikir nanti ketika kita mau buka usaha cuci mobil. Kira-kira apakah ini yang bikin kita ngedon untuk tidak semangat lagi buka usaha cuci mobil, atau ini memacu semangat kita? Tapi yang jelas di awal video ini yang saya buat, saya mendukung, mensupport kita semua untuk terus jadi pengusaha cuci mobil yang sukses, cabangnya bisa banyak dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Minimal kalau kita ini punya usaha cuci mobil satu, bisa mempekerjakan minimal 5-10 orang, itu kalau satu cabang. Kalau cabang Anda banyak, Anda bisa mempekerjakan bisa ratusan orang. Itu bisa menolong yang lain, begitu kira-kira. Jadi dari video ini mungkin kita nanti bisa belajar. Saya harap ini tidak membuat kita patah semangat untuk buka usaha cuci mobil, tapi lebih teliti lagi dalam menganalisa dan mempelajari dari mana sebenarnya kita mendapatkan hasil dengan membangun usaha cuci mobil. Namun sebelumnya di subscribe dulu channelnya Chris MWOS, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya. Akan banyak hal-hal menarik tentang seputar usaha cuci mobil dibahas di sini, dan tidak banyak channel YouTube yang membahas secara detail tentang usaha cuci mobil. Mungkin salah satunya hanya di Chris MWOS ini. Semuanya akan dibahas di channel ini. Oke, lanjut. Baik, saya akan baca pertanyaannya. Mungkin agak panjang, tapi nanti saya coba akan sertakan di sini. Pertanyaan ini mungkin nanti bisa juga dibaca oleh MWOSer dalam melihat video ini. Izin mau nanya ke yang usaha Steam. Saya ada lapak 400 meter di pinggir jalan utama. Mau bikin steaman. Jika saya hitung biaya bangun dan peralatan seperti konsep Steam umumnya antara 250 sampai 300 juta. Lalu saya nongkrong di beberapa Steam sambil nyuci mobil dan nanya rata-rata berapa masuk per hari. Ada yang 10 mobil, ada yang 20, ada yang 30. Lalu saya hitung rata-rata masuk 20 mobil saja dulu per hari. Berarti pendapatan per hari hanya 800.000 dibagi 60-40 gitu ya. Ini pembagian hasilnya. Kita pengusaha dapat sehari 480.000. Kotor, belum potong operasional listrik, air, gaji admin, dan penyusutan alat. Taruh dulu 50%. Artinya dengan investasi 250 juta, pengusaha hanya dapat bersih paling 240.000 per hari. Belum lagi ngadepin karyawan yang pasti banyak ulahnya dan risiko komplain customer. Kapanlah kira-kira balik modalnya Steaman teman-teman di sini? Dari mana saja income lain untuk tambahin supaya ada profit? Bagaimana mereka yang lahannya itu sewa? Nutup enggak ya?
Saya lihat marak orang buka Steam, saya pikir itu bisnis yang menguntungkan. Tapi di analisa saya, ini bisnis sangat tidak worth it. Itu kira-kira. Modal, padat modal dan resiko tapi minim profit. Coba bantu jawab dengan sopan dan logika. Analisa saya ini bagi yang sudah menjalaninya. Coba share dong informasinya. Terima kasih. Saya akan bahas ini akan menarik mungkin ya. Tapi dari sisi objektif, bukan dari sisi sebagai embos yang sudah menjalankan usaha cuci mobilnya, bukan. Tapi nanti di sini jawabannya itu akan masuk realistis karena berkaca dari embos yang sudah berjalan. Begitu kira-kira. Tapi objektifnya bagaimana? Objektifnya itu tidak diarahkan membangun seperti embos, tapi kita ikuti logikanya ini. Logikanya beliau dengan hitung-hitungan ini kita ikuti. Karena nanti kalau kita compare dengan embos, ya nggak bisa, analisanya berbeda. Karena embos modalnya di atas 1,5 sampai 2 miliar itu modal awalnya. Kalau beliau ini bilang kan modal awal kisaran di 250 sampai 300 juta dan itu tanahnya pun tanah milik sendiri. Yuk kita bedah satu persatu. Baiklah, yang perlu kita analisa sekarang adalah omset yang diasumsikan ini 20 per mobil. Ini memerlukan orang sekitar 3. Menurut saya sudah dapatlah 20 per mobil itu 3 orang. Nah, masalahnya 3 orang ini apakah mau digaji dengan 40%? 40%-nya 800.000 itu berapa? 320 dibagi 3. Gaji 1 orang itu 106.000 per hari. Pertanyaannya, apakah ada orang yang mau digaji 106.000 per hari? Itu juga perlu kita clearkan gitu. Nah, kalau menurut saya di daerah
Karena ini hitungannya pasti tidak dikasih makan dong. Kalau 106.000 ini pasti hitungannya menurut saya itu lepas. Artinya memang 60-40 itu sudah lepas. Jadi owner tidak bisa dipotong makan lagi tadi karena hitungannya tadi nggak ada makan loh, udah lepas begitu. Jadi 106.000 ini kalau di daerah yang kira-kira makan sekali itu masih cukup 10.000, ini masih bisa dikerjakan. Tapi untuk di Jakarta ini sepertinya ngepres deh. Mungkin bisa sih, tapi ngepres begitu. Terus kemudian beliau ini sudah bisa menghitung bersih 240.000. Bersihnya ini ya 240.000 per hari kali 30. Jadi dapatnya 7.200.000. Dengan modal awalnya tadi 250 juta, mendapatkan omset per bulan itu 7.200.000. Menurut saya, ini tergantung sih, beliau ini punya kerjaan atau tidak, punya kerjaan tetap atau tidak. Dan kalau memang beliau ini tidak ada kerjaan, misalnya nih, beliau bukan pegawai negeri, beliau bukan pegawai di instansi apapun, dan bukan pegawai swasta, sebenarnya ini langkah awal dan bisa dikerjakan sebenarnya. Cuman sepertinya beliau tadi sudah ngeper duluan nih. Belum lagi ada customer komplain, belum lagi nanti tingkahnya karyawan itu seperti apa, belum lagi memikirkan ini, belum lagi nanti kerusakan, resiko, dan lain sebagainya. Berpikir untuk mengantisipasi ini bagus. Tapi kalau terlalu dipikirkan dan sepertinya pesimis, ya mendingan nggak usah. Bukan. Ini logika nggak sih Mas hitungannya? Logis banget. Ini sangat logis. Dan ya realitanya seperti itulah cuci mobil. Tapi ketika nanti sudah Anda kerjakan, pelanggan Anda itu bagus responnya, saya percaya 1 bulan itu Anda nanti bisa mendapatkan di atas 10 juta bersih. Dari mana Mas hitung-hitungannya? Ini hitungan Anda ini bisa dikategorikan, ya kan Anda ngambil tengah-tengahnya lah tadi. Ada yang kadang 10, ada yang sampai 20, ada yang sampai 30 begitu kan tadi. Jadi Anda ambil tengah-tengahnya. Kalau misalnya tanah Anda yang 400 meter tadi, lapak Anda yang 400 meter tadi, daerahnya potensi untuk membuka usaha cuci mobil, bahkan itu bisa lebih dari 30. Tapi dengan catatan pasti karyawan Anda juga harusnya lebih dari 3. Kan gitu kira-kira. Anda harus siapkan orang, kalau misalnya dapat 40-50 mobil per hari, itu Anda harus siapkan orang minimal 5-6 orang atau bahkan 7 orang seperti itu. Di sini Anda belum juga memasukkan bagaimana nanti ada income dari kantin, bagaimana ada income dari salon mobil. Terus kemudian ada pertanyaannya, resiko komunikasi, kapanlah kira-kira balik modalnya? Kalau dengan modal seperti ini, asumsi omset yang sudah dihitung, ya nggak balik-balik modalnya gitu. Tapi idealnya usaha car wash itu balik modalnya sekitar 2-3 tahun idealnya. Setelah itu tinggal cari profit. Dan peralatan yang dipakai, khususnya yang peralatan yang berkualitas, itu bisa dipakai di atas 10 tahun umurnya, usia peralatannya. Bayangkan tuh teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya usaha cuci mobil, yang 3 tahun sudah balik modal, yang 7 tahun itu sudah mendapatkan profit. Anda tinggal maintain aja. Maintain. Peralatan yang besar ya, kalau misalnya kayak vakum apa itu, biasalah itu bisa ganti paling lama 1 tahun atau 6 bulan bahkan sudah ganti. Tapi untuk peralatan-peralatan yang berkualitas, yang hidrolik misalnya contohnya, dan lain-lain, itu bisa Anda pakai di atas 10 tahun biasanya. Tapi Anda harus cari yang berkualitas gitu. Tapi kalau hitungan-hitungan Anda seperti ini menurut saya, yang Anda tongkrongin itu daerahnya tidak potensial untuk buka cuci mobil. Jadi kalau daerah memang tidak potensial untuk cuci mobil, mungkin dari jalan raya dan lain sebagainya, ya mendingan jangan dibuka cuci mobil, jangan. Jadi faktor lokasi itu sangat menentukan nanti bagaimana usaha kita berkembang atau tidak. Jadi kalau tanah 400 meter Anda cuma dapatnya 20 mobil, jangan deh.
jangan dibuka cuci mobil. Jadi tanah 400 meter itu kalau misalnya di Jakarta itu bisa mendapatkan maksimal bisa 180 sampai 190 mobil. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam catatannya. Begitu. Karena itu sudah dibuktikan di MWOS. Itu ya kira-kira. Karena ada beberapa tanah MWOS, lokasi MWOS yang tanahnya itu sekitaran 400-an meter. Begitu kira-kira. Dari mana saja income lain untuk tambahin supaya ada profit. Nah, ini yang saya mau bahas. Income lain untuk tambahan profit itu ada dari salon mobil. Yang Anda hitung tadi kan cuma cuci mobilnya. Anda tidak menghitung income salon mobil. Walaupun income salon mobil itu paling besar, itu 50% dari cuci mobil, paling besar. Ini kalau merujuk kepada MWOS. Tapi kalau misalnya Anda punya manajemen sendiri yang salon mobilnya itu bisa lebih besar, ya kenapa tidak? Kenapa tidak Anda masukkan? Berarti hitungan Anda bisa kali 2, gitu kan. Kalau dari MWOS, hitungan MWOS, misalnya cuci mobilnya 100, salon mobilnya 50, gitu misalnya. Gitu ya. Jadi terus apalagi? Dari kantin, dari kafetarian, itu ada juga Indomie, teh botol, terus kemudian kopi dan lain sebagainya. Simple saja, nggak perlu yang profesional. Kopi ya kapal api, Indomie, itu kan barang-barang yang bisa di stok, gitu kan. Itu juga salah satu income. Berapa income-nya? Ya cukup lah. Minimal membantu bayar listrik, bayar air, cukup. Jadi kalau misalnya kita tarik untuk bayar listriknya tadi dikurangi dari ini, dari kantin ini, terus bayar apa lagi? Air penyusutan itu diambilkan dari kantin, dari profitnya kantin, berarti Anda di sini saja sudah mendapatkan 480 bersih. Nah, kalau 480 bersih itu per bulannya berapa? Kita hitung. 14.400.000 sudah per bulan. Anda mendapatkan 14.400.000 dengan modal 250 juta, saya pikir worth it kita buka cuci mobil kalau ada kantinnya. Ini belum ada salonnya. Kalau dari salon, misalnya Anda bisa bersihkan 1 bulan itu 10 juta atau 7 juta kalau 50%, omset Anda bersih sudah 21 juta. Gitu. Terus, apalagi? Sudah pertanyaannya 2 ya. Saya lihat marak orang buka Steam. Saya pikir itu bisnis yang menguntungkan. Tapi di analisa saya, ini bisnis sangat tidak worth it. Nah ini yang saya bilang, perspektif kita berbeda. Orang yang ada di cuci mobil dan bisa membuka cabang dan bisa berekspansi, dia sudah tahu bagaimana menghitung. Cara hitungannya mungkin yang rasional seperti yang Anda hitung tadi. Tapi kan sudah saya sampaikan, ada dari sini, ada dari situ. Untuk penambahan income-nya. Dan sekali lagi, lokasi sangat menentukan. Padat modal dan resiko, tapi minim profit. Memang sih, cuci mobil itu kalau kita banding dengan usaha yang lain, usaha lain misalnya ekspor impor atau ekspedisi atau apalagi bisnis-bisnis yang cepat mendapatkan profit itu memang beda sekali. Cuci mobil itu cenderung flat, rata, datar, gitu loh. Tapi tidak jarang rubuh dihantam. Kalau sudah bisa mengelolanya, dihantam pandemi pun masih bisa berjalan. Begini deh contohnya, kita compare, bandingkan dengan sembako. Memang keuntungannya sedikit, tapi setiap hari ada yang beras contohnya, atau makanan, bahan pokok contohnya. Sama seperti kebutuhan mobil ini juga. Selama jalan raya itu dipenuhi dengan mobil, orang lewat itu banyak, pasti ada yang cuci mobil karena mobilnya kotor. Dan mindset orang di Indonesia, mungkin 10 dari orang di Indonesia yang nyuci mobil sendiri di rumah itu paling 2. Yang 8 itu nyuci di tempat pencucian mobil. Begitu kira-kira. Tapi kalau Anda nanti tingkatkan lagi fasilitasnya, tempat duduknya nyaman, dan lain sebagainya, itu juga akan membuat orang tertarik. Gitu. Itu yang perlu dipelajari juga. Gitu. Tapi kalau perspektif Anda memang nggak worth it dengan hitung-hitungan Anda itu, ya nggak worth it. Karena tanah Anda 400 meter, asumsi Anda cuma dapat 20. Menurut saya jangan sampai dibuka dengan tanah 400 meter dapat mobil cuma 20 ini, ya janganlah. Jangan dibuka cuci mobil, gitu kira-kira ya. Coba bantu jawab dengan sopan dan logis. Analisa saya ini bagi yang sudah menjalaninya.
Coba share dong informasinya. Oke lah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini bisa membantu menjawab. Dan kalau misalnya memang ada yang mau sanggah atau komentar di sini di konten video ini, silakan di komentari. Gak apa-apa kok. Nanti kita akan sharing lagi apa yang perlu kita sharingkan, dan kita akan makin tahu ke depannya supaya benar-benar teredukasi orang itu bagaimana sebelum membuka usaha cuci mobil. Orang-orang seperti ini sebenarnya bagus, sangat selektif, punya hitung-hitungan matang sebelum membuka usaha cuci mobil, dan tidak mudah dipengaruhi untuk dibodohi atau bahkan ditipu oleh orang di awal-awal saja. Karena ada misalnya dalam contoh kasus orang yang mempunyai kepentingan tertentu menganggap mudah semuanya, terus kemudian pada dasarnya perjalanannya itu sangat susah. Di sini tadi sudah di poinnya sudah tahu kok bahwa cuci mobil itu belum dengan ribetnya karyawan. Karena menurut saya yang paling kita nanti akan hadapi serius itu bukan masalah dengan customer dan lain sebagainya, komplain bukan, tapi dengan anak buah kita sendiri, dengan karyawan kita sendiri. Bagaimana dia keluar masuk, mereka nanti perlu masalah ini dan itu, kasbon dan lain sebagainya, jadwal libur, iri-iri dengan temannya, itulah yang harus kita antisipasi. Sudah bagus, sudah memikirkan itu, dan tapi tidak juga harus menjadi apatis. Cucian mobil dalam pikiran kita udah, wah susah bisnis ini, enggak. Saya mau katakan bisnis cuci mobil enggak semenakutkan itu gitu loh. Tapi bisa dipelajari dan bisa dijadikan sebagai sumber pencaharian usaha Anda, asalkan satu, lokasinya strategis. Oke, Emboser, mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video-video Embos selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe channel Chris Embos. Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.